teman-teman, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Muhammad Alfar Romani yang akan menjadi host pada diskusi kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang cukup serius, yaitu tentang stres kuliah dan dampaknya terhadap kesehatan mental mahasiswa. Bersama saya hari ini ada teman saya yang akan berdiskusi mengenai isu ini. Silahkan perkenalkan. Baik, terima kasih. Saya sebagai narasumber, perkenalkan saya Muhammad Soleh. Saya senang bisa berbagi pandangan mengenai topik yang penting ini. Baik. Saya itu pernah mendengar berita tentang mahasiswa yang mengalami tekanan berat hingga kehilangan harapan hidup. Menurut Anda, apa yang menyebabkan hal tersebut itu bisa terjadi di kalangan mahasiswa? Jadi gini, Mas. Menurut saya itu penyebabnya itu sangat kompleks. Mahasiswa sering menghadapi banyak tuntutan sekaligus, kayak mulai dari tugas kuliah, organisasi, masalah keuangan, hingga tuntutan keluarga. Jika semua ini tekanan itu menumpuk dan tidak ada tempat untuk jika semua tekanan ini menumpuk atau tidak ada tempat untuk bercerita, seseorang bisa merasa sangat terbebani. Jadi itu ini ya. Masalahnya itu bukan hanya tugas kuliah menurut Anda. Ya, betul sih. Tugas kuliah Tugas kuliah hanya mungkin salah satu faktor. Kadang ada masalah pribadi, sosial, atau kondisi ekonomi sampai memperparah tekanan yang dirasakan. Tapi itu ini Mas. Dalam pandangan saya itu mengapa banyak mahasiswa memilih memendam masalah mereka? Karena yang saya alami juga saya itu kadang-kadang ini memiliki masalah, tetapi saya itu memilih memendam masalah saya sendiri. Alasannya itu saya itu gimana ya? Kalau saya itu ya masalahnya nggak bisa atau gimana? Kalau menurut Anda ya gimana? Ya, menurut saya sih, karena sebagian merasa takut dianggap lemah gitu, sampai memendam gitu. Kayak takut dihakimi atau berpikir bahwa orang lain tidak akan memahami perasaannya gitu. Dan ada juga yang merasa harus terlihat kuat di depan teman-temannya gitu. Padahal itu memendam masalah terus-menerus itu bisa berbahaya. Iya. Tentu sih itu berbahaya. Ketika seseorang itu memendam masalah terlalu lama, tekanan emosinya itu bisa semakin besar. Emosinya itu mengakibatkan bisa muncul kayak depresi, stres, kecemasan, atau gangguan tidur, bahkan yang lain-lain. Menurut Anda, apa tanda-tanda yang perlu diperhatikan ketika seseorang yang sedang mengalami tekanan mental yang berat? Tekanan mental
perubahan pola tidur, mudah marah, sering merasa putus asa, kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya disukai. Tapi kan kadang kita itu hanya menganggap itu seperti hal yang biasa saja. Ya, padahal kan jika berlangsung terus menerus kondisi tersebut itu perlu diperhatikan dan sebaiknya mendapat dukungan itu. Dan mungkin gini, bagaimana peran teman dalam membantu mahasiswa yang sedang mengalami stres? Peran teman itu, Mas. Peran teman Itu sangat penting lah peran teman itu. Terkadang kan seseorang hanya membutuhkan orang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Dengan menunjukkan kepedulian, kita bisa membantu mereka merasa tidak kesepian atau tidak sendirian. jadi tidak harus langsung memberikan solusi atau motivasi. Tidak selalu mendengarkan dengan empati sering kali lebih berarti daripada memberikan nasihat. Kalau gini, kalau menurut Anda ya, selain ini teman selain teman, apakah lingkungan kampus juga memiliki peran selain teman? Kan juga kan kampus itu juga kan ada di lingkungan kelas, suasana kelas, ya. Lingkungan kampus itu juga memiliki peran. Itu tentu saja kampus sebaiknya itu menyediakan layanan konseling yang mudah diakses, menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental serta meningkatkan kesadaran bahwa meminta bantuan itu adalah hal yang wajar. Itu kan itu ada pepatah, Mas. Bertanyalah kalau tidak tahu itu. Gini Mas. Selain tadi kan teman juga memiliki peran. Yang kedua lingkungan kampus. Dan yang ketiga apakah peran keluarga itu juga ada, Mas? Dan bagaimana dengan peran keluarga? Keluarga sih juga sangat berpengaruh. Keluarga itu dukungan emosional dari orang tua itu dapat membuat mahasiswa itu merasa lebih kuat gitu, merasa lebih kuat menghadapi berbagai tantangan kayak UAS, kayak UTS, gitu, kayak tugas-tugas. Sebaliknya kan tekanan berlebihan tanpa dukungan dapat menambah beban psikologi.
Tapi gini mas, mahasiswa itu kadang gini, seringkali mahasiswa itu merasa harus mendapatkan nilai yang sempurna. Mendapatkan nilai yang sempurna. Ya kan, apa ya? Ya padahal kan kegagalan itu adalah sebagian dari proses lah. Kegagalan. Tidak semua hal itu harus berjalan dengan sempurna. Ya, yang penting kan adalah yang penting itu kan bagaimana kita belajar dan bangkit dari kesalahan. Berarti tidak harus bangkit. Jangan menyerah dulu. Kayak ada tugas itu kan jangan menyerah dulu, selesaikan dulu. Mampu atau tidaknya kan terserah dia. Sekarang gini mas, saya ingin menanyakan kayak solusi gitu ya, seperti solusi apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk mengurangi stresnya. Kan itu banyak hal, misalnya Mengurangi. misalnya mengatur waktu dengan baik, kayak menjaga pola tidur, berolahraga, beribadah, berbicara dengan orang yang dipercaya, dan tidak ragu mencari bantuan profesional jika diperlukan. Kayak Kalau menurut Anda itu mengapa kesehatan mental itu masih sering dianggap biasa atau sepele lah? Mengapa? kesehatan mental, kesehatan mental itu kan karena masih ada stigma di masyarakat sebagai menganggap orang masalah mental kayak sebagai menganggap masalah mental itu hanyalah kurang bersyukur atau kurang kuat. Padahal kan kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan diri kita, kesehatan fisik kita. Mungkin gitu juga mas. Jika ada teman yang mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan yang tadi Anda sebut itu ya, tanda-tandanya. Lalu itu gini, ada teman yang mulai menunjukkan tanda-tandanya itu sudah mas. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan gitu? Yang sebaiknya kita lakukan. Ya, yang sebaiknya kita lakukan itu kita bisa menghubunginya, mengajaknya diskusi atau berbicara, gitu. Menunjukkan bahwa kita peduli dan mendorong mencari bantuan jika memang diperlukan. Mungkin juga terus. Mungkin ada pesan dari sampean. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada mahasiswa yang mungkin sedang merasa tertekan? Mungkin ada pesan. Saya sih
bahwa Anda tidak sendirian. Apapun masalahnya yang sedang dihadapi, cobalah berbicara kepada orang yang dipercaya dulu. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan apa itu bukan tanda kelemahan, tetapi kan bentuk keberanian untuk menjaga diri. Gitu. Ya begitulah pesan. Jadi inti yang bisa saya ambil dari pesan kita, sestres apapun gitu ya, sestres apapun, sekuat tidak apapun gitu, mental kita, berarti kita itu harus hadapi gitu ya. Jangan sampai memiliki pikiran yang untuk menuju kita itu untuk menyerah gitu pesan. Kita harus hadapi ya sekuat yang kita juga bisa hadapi juga. Karena apa kan kita ini tidak sendirian. Jadi inti pesannya itu seperti itu. Dan ini mas. Dan saya juga pengen ini mas bertanya, tapi yang ini tuh harus menuju agak ke media sosial yang mana sekarang ini juga kan musim-musimnya itu mahasiswa atau murid yang masih sekolah itu kan sekarang kan itu banyak yang menggunakan media sosial gitu ya. Jadi di sini tuh saya ingin bertanya tentang media sosial begini. Apakah penggunaan media sosial juga bisa mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa? Media sosial ini kan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Di satu sisi media sosial dapat menjadi sarana dan mencari informasi dan menjalin komunikasi. Namun kan di sisi lain mahasiswa kan sering membandingkan dirinya itu dengan orang lain, terlihat lebih sukses, kayak ada konten-konten yang youtuber yang sukses gitu, dibandingkan itu mas. Atau lebih bahagia gitu, membandingkan saya begini ya, orang lain kok bisa kayak gitu. Hal ini kan juga menimbulkan rasa minder atau cemas, kecemasan itulah, dan tidak percaya diri jika disikapi dengan tidak disikapi dengan bijak. Lalu bagaimana cara menggunakan media sosial agar tidak berdampak buruk? Lalu bagaimana cara menggunakan media sosial agar tidak berdampak buruk? Mahasiswa itu perlu membatasi waktu penggunaan media sosial dan memahami bahwa apa yang ditampilkan di
selain itu manajemen waktu. Apakah manajemen waktu itu juga sangat berpengaruh terhadap tingkat stres mahasiswa? Oh, sangat apa itu? Sangat berpengaruh kalau itu. Kan banyak mahasiswa merasa stres karena apa? Merasa stres karena tugas menumpuk akibat kurangnya perencanaan. Contohnya kan kayak saya ini agak stres banyak tugas gitu. Tapi kan dengan membuat jadwal belajar menentukan prioritas tugas dan menghindari kebiasaan menunda pekerjaan, tingkat stres dapat dikurangi secara signifikan Atau perlahan itu atau bisa dibilang bisa berubah. dan jadi kemampuan mengatur waktu juga menjadi salah satu menjaga kesehatan mental, seperti yang Anda katakan tadi. Mengatur waktu ketika itu juga akan menjadi salah satu kunci menjaga kesehatan mental, ya, Mas. Iya. Ya sih. Betul sih. Kita kan seseorang ketika seseorang mampu mengatur waktunya dengan baik, dia akan merasa lebih terkontrol lah, dan tidak mudah panik menghadapi berbagai tuntutan akademik, tugas, pokoknya pekerjaan lah. Tidak panik gitu, selalu dihadapi. Menarik sekali. Ya, Berarti menjaga kesehatan mental bukan hanya tentang mengatasi masalah saat stres muncul, begitu ya, tetapi juga tentang membangun kebiasaan yang sehat sejak awal. Kesehatan mental. nah, itu sih benar. Kesehatan mental itu kan Karena kesehatan mental perlu, ya. Karena kesehatan mental itu perlu dijaga secara berkelanjutan. Kesehatan mental itu penting, Mas. Kesehatan mental sama seperti kita menjaga kesehatan fisik kita gitu. Kan dengan pola hidup pola hidup yang seimbang, hubungan sosial yang baik, dan kemampuan mengelola stres, mahasiswa itu dapat menjalani perkuliahan dengan lebih sehat. sehat. Jadi itu ya. Ini yang tentang media sosial. Mungkin begini ya, Mas. Mungkin juga di sini ada pesan, ya. Mungkin di sini juga ada pesan. Ya, Mas. Kan tadi kan beda. Karena yang tadi beda tadi itu tentang apa? Stres, kesehatan mental itu yang perlu banyak masalah. kan ini kan beda gitu ya. Yang ini kan sudah soal tentang media sosial, media sosial.
juga di di dalam diskusi ini yang tentang media sosial gitu Mas, mungkin juga ada pesan yang sangat baik untuk pesan yang sangat baik sebelum kita mengakhiri podcast ini gitu. Apakah ada kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Kesehatan mental. Kesimpulan juga ini yang pesannya kesimpulannya yang media sosial, mungkin pesan-pesan atau kesimpulannya. Jadi kesimpulan tentang media sosial memang memang nyata sih. Tetapi kan kesehatan mental itu harus menjadi prioritas. Kesehatan mental itu Di dalam menggunakan media sosial. Kita perlu saling mendukung, peduli terhadap teman, peduli terhadap teman, saling menasehati, saling menasehati. Tidak ragu untuk mencari bantuan ketika menghadapi kesulitan gitu. Jadi ketika menghadapi kesulitan itu jangan berdiam tok, harus mencari bantuan. Mungkin gini Mas, kalau pesan-pesan yang ini gitu ya, mungkin masih bermirip dengan pesan yang pertama. Ya. Mungkin ada pesan yang sangat mendekatkan ke media sosial Mas, seperti pesan waktu menggunakan HP, media sosial, waktu menggunakan media sosial dan kebiasaan menggunakan media sosial gitu. Mungkin yang lebih mendekatkan ke media sosial. Dan menurut saya itu media sosial itu gak terlalu penting sih bagi seseorang mahasiswa. Karena apa? Sebagai mahasiswa ini kan lebih mementingkan mementingkan kecerdasan sebagai mahasiswa itu daripada media sosial itu. Mementingkan kecerdasannya untuk media sosial ini Mungkin ada dipergunakan dengan baik gitu ya. Menggunakan dengan baik Semua kalangan mahasiswa itu dalam menggunakan media sosial. biar waktu kita itu tidak terbuang gitu. Gunakan hal-hal yang lebih baik, kayak belajar, baca buku, mengaji gitu, daripada media sosial itu kan gimana ya? Mungkin gini, ada juga mungkin ada seperti waktu saat kita itu menggunakan contoh menggunakan sosial media, contohnya menggunakan media sosial dan juga waktu untuk belajar, untuk kita belajar. Kalau media sosial media sosial untuk belajar sih, kalau untuk belajar ya, kalau untuk mencari sering-sering atau mencari tentang belajar sih itu baik sih menurut saya. Kalau mencari tentang pokoknya
dalam sehari kita nggak apa-apa menggunakan sosial media itu, tapi minimalkan gitu. Kita misalnya pagi sampai sore kita itu boleh dari pagi sampai sore menggunakan sosial media, tapi di situ pada malam hari usahakan sempatkan diri untuk menggunakan untuk belajar atau membaca buku gitu dalam sehari itu di setiap harinya gitu. Mungkin sampai di sini saja ya Mas, sampai di sini saja. Sudah agak lama. Baik, terima kasih atas diskusi yang sangat bermanfaat ini. Semoga bermanfaat. Bermanfaat juga bagi kalian yang melihat. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast ini. Semoga pembahasan hari ini memberikan manfaat dan meningkatkan kepedulian kita terhadap kesehatan mental mahasiswa, dan juga bisa mengurangi kalian dalam menggunakan media sosial, dan juga bisa mengurangi depresi, stres, dan juga bisa dengan menggunakan media sosial itu dengan baik. Kami di sini mengucapkan kurang lebihnya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika